Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qasal bin Kilam. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid. Ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Ibunya ini merupakan bibi Rasulullah SAW. Beliau memeluk agama Islam ketika masih berusia 8 tahun ketika pamannya Naufal bin Khuwailid mengetahui perihal Zubair telah masuk Islam. Beliau sangat marah dan berusaha menyiksanya dengan menggulung badannya dengan tikar yang dipanaskan dengan api agar Zubair kembali ke agama nenek moyangnya. Tapi dengan tegas, Zubair sangat yakin dengan keyakinannya menjadi muslim. Zubair berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Zubair bin Awam adalah sahabat dan pembela Nabi Muhammad. Namanya sangat terkenal sebagai pejuang yang tangguh. Beliau termasuk dalam 10 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Beliau juga termasuk yang mendapat jaminan mati syahid. Beliau juga orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah. Beliau juga salah seorang dari 6 orang sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memilih khalifah penggantinya. Zubair bin Awam adalah sosok yang dermawan. Dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ka'ab berkata tentangnya, Az-Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang dikeluarkannya untuk berperang, dan tidak ada uang satupun yang dihimpun yang masuk ke rumahnya. Beliau mensedekahkan seluruh hartanya sampai meninggal dalam keadaan berhutang dan mewasiatkan kepada anaknya, "Jika engkau tidak sanggup membayar hutang saya, maka mintalah tolong kepada tuanku." Abdullah pun bertanya, "Ayah, siapakah yang kau maksud dengan tuan?" Beliau menjawab, "Allah. Dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong." Lalu setelah itu Abdullah berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah mengalami kesusahan sedikit pun dalam membayar hutangnya, kecuali saya berkata, 'Wahai pemimpin atau pemilik Zubair, bayarlah hutang Zubair,' maka dia pun menggantinya." Hadis riwayat Bukhari. Anaknya Urwah pernah berkata tentangnya, "Az-Zubair memiliki bekas sabetan pedang pada tubuhnya. Saya pernah memasukkan jari saya di dalamnya, 2 diantaranya saat perang Badar, dan satunya lagi saat pedang Yarmuk." Salah seorang sahabatnya pernah berkata, "Saya pernah bersama Zubair bin Awam dalam hidupnya, dan saya melihat tubuhnya ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, 'Demi Allah, saya tidak pernah melihat badan seorang pun seperti tubuhmu.' Dia berkata kepada saya, 'Demi Allah, tidak ada luka dalam tubuh ini kecuali ikut berperang bersama Rasulullah SAW di jalan Allah.' Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Suatu hari, beliau mendengar isu yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Maka dia keluar menuju jalan-jalan di Mekah sambil menghunuskan pedangnya dan memecah barisan manusia, lalu pergi mencari kepastian dari isu ini dan berjanji, jika isu itu benar, dia akan membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah. Akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah di utara Mekah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Saya mendengar kabar bahwa engkau telah terbunuh." Nabi berkata, "Lalu apa yang akan engkau lakukan?" Dia berkata, "Saya akan membunuh orang yang telah membunuhmu." Setelah mendengar hal tersebut, Nabi pun bergembira dan mendoakannya dengan kebaikan dan pedangnya dengan kemenangan. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Nabi Muhammad SAW pernah berkata tentangnya, "Setiap nabi punya pendamping dan penolong, dan pendamping saya adalah Zubair bin Awam." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau wafat pada saat pecah konflik di tubuh umat Islam. Saat Zubair bin Awam keluar dari perang Al-Jamal, seseorang dari kaum Tamim bernama Amru bin Jarmuz, seorang muslim dari kaum Huwairis, dia mengikuti Zubair dan membunuhnya dari belakang di suatu tempat yang bernama Lembah Siba. Mengetahui hal tersebut, Khalifah bin Abi Thalib berteriak dan berkata, "Berikan kabar kepada pembunuh putra Safiyah. Sungguh Rasulullah pernah bersabda kepada saya bahwa pembunuh Zubair bin Awam adalah penghuni neraka." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabari. Terima kasih. Wassalamualaikum